Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rifkiatul Komariah dengan NIM 221 Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin yang akan dibahas pada video ini, yaitu mari bertafakur, ayat Al-Quran, isi kandungan ayat, pesan Nabi Muhammad, dan yang kelima hikmah dari penciptaan alam semesta. Poin pertama yaitu mari bertafakur. Alam semesta memiliki cakupan yang sangat besar. Di dalamnya itu terkandung ragam ciptaan dan peristiwa yang mengagumkan. Tak seorang ahli pun menciptakan dan mengaturnya. Sehebat apapun ahli tersebut, semuanya tercipta dan terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah satu-satunya yang maha berkehendak dan maha kuasa atas segala ciptaannya. Alam semesta terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa dan maha berkehendak atas segala ciptaannya. Alam semesta beserta seluruh isinya menjadi tanda kekuasaannya. Langit dan bumi serta segala isinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa fase. Siang dan malam, silih berganti, bintang, bulan, dan matahari semuanya tunduk pada sunnahnya. Penciptaan dan pengurusan alam adalah wewenangnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh alam. Kemudian, asal-usul kejadian alam semesta dengan berbagai aspeknya telah dikaji oleh para ilmuwan dan menarik perhatian sejak dahulu. Hasilnya adalah muncul dan berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ada ilmu astronomi, kimia, biologi, geografi, antropologi, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini diungkap oleh manusia dari tatanan dan aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam. Maka tak heran jika pada akhirnya ilmu itu hanya membuktikan keagungan dan kebesaran Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Kemudian, ilmu pengetahuan berkembang dan membenarkan serta menguatkan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang telah maju seharusnya mengantarkan manusia kepada keimanan terhadap isi Al-Quran, khususnya keimanan kepada Allah serta seluruh sifat kesempurnaannya. Kemudian, asal-usul kejadian alam semesta dengan bumi. Nah, selanjutnya, mari kita simak Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 berikut. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Kemudian kita simak Quran Surat Al-A'raf ayat 54 berikut. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian poin selanjutnya yaitu memahami kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54.
Yang pertama, kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini itu menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya itu bersatu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Kemudian teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Isi dari teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang sangat dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendak dan kekuasaannya. Planet bumi merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup. Ia menjadi bagian dari tata surya yang mengelilingi matahari. Awalnya bumi itu panas karena perputaran yang terus-menerus. Kemudian dalam waktu yang lama menjadi dingin dan berembun. Nah, embun yang muncul seiring waktu menjadi air. Sumber kehidupan itu berasal dari air tersebut. Kemudian kehidupan berawal dari air, terutama pada air laut. Teori ini menjelaskan bahwa rantai kimia dimulai dari air laut. Penjelasan lain mengemukakan bahwa semua benda hidup, khususnya hewan dan manusia, berasal dari sperma. Aneka ragam hewan berasal dari air tersebut. Air menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Kemudian, tubuh makhluk hidup sebagian besarnya itu terdiri atas air. Hampir 70% tubuh manusia itu adalah air. Apabila hanya 20% persediaan air dalam tubuh manusia yang tersisa, maka manusia tidak akan hidup bertahan lama. Tanpa makan, manusia itu dapat bertahan hidup selama 60 hari. Namun, manusia akan cepat mati apabila dalam 3-10 hari tanpa minum air. Air itu menjadi bahan utama dalam proses biologis pembentukan darah, limpa, kencing, susu, dan semua organ yang ada pada manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa air itu sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya itu mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Nah, penjelasan ayat ini bukan berarti mendukung teori evolusi. Walaupun mengindikasikan penciptaan makhluk dari air, penjelasan mengenai hal tadi itu membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki kemukjizatan pada aspek gaya bahasa, akan tetapi juga memiliki mukjizat pula pada isi kandungan ayat. Nah, pada ayat Al-Quran diungkapkan beraneka ragam ilmu pengetahuan baik dari jenis maupun kemanfaatannya. Ilmu pengetahuan modern yang telah maju berkembang akan membenarkan dan menguatkan ungkapan Al-Quran. Kemudian kemajuan tersebut hendaknya mendorong manusia itu untuk memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan, sampai saat ini itu tidak ada manusia yang mengingkari pentingnya air bagi kehidupan dan berbagai kebutuhannya. Contohnya, kita itu pasti butuh minum air setiap harinya, dan juga untuk menyiram tanaman di ladang gitu. Itu semua untuk manusia dan sangat penting. Kemudian manusia itu hendaknya bersyukur bahwa air itu adalah anugerah terbesar bagi manusia. Air menjadi nikmat yang besar bagi umat manusia. Kemudian akhir ayat Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini mengingatkan manusia, apakah manusia itu tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa? Manusia dengan akal sehatnya hendaknya dapat memahami dan mendalami alam semesta ini dilandasi dengan keimanan pada Allah. Dan dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia itu akan mampu melihat betapa Allah itu sangat terlibat, betapa Allah itu Maha Agung, dan betapa Allah itu Maha Kuasa. Selanjutnya, kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dia adalah Maha Penguasa, pemilik dan pengatur. Hanya Allah yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun maksudnya bukan hanya keduanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sementara langit adalah semua alam yang ada di atas. Seperti pada firman-Nya pula di Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Materi yang semula termuat di dalamnya itu atau bongkahan yang menyatu, berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasilnya, pecahan tersebut itu menyebar dan mengembang ke segala penjuru. Alam terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula Allah yang mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati oleh kita. Pemahaman mengenai konsep penciptaan alam semesta menurut sains itu tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Sains yang berkembang dan maju pada masa sekarang ternyata sesuai dengan keterangan yang ada di Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu menguatkan dan membuktikan kebenaran Al-Quran.
Kemudian para ilmuwan dan peneliti itu telah dapat menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu ditandai dengan peristiwa Big Bang, yaitu sebuah dentuman besar. Teori ini muncul untuk menggambarkan proses penciptaan alam semesta. Selain itu, muncul pula teori keadaan tetap atau steady state theory dan teori lainnya. Semua teori tersebut saling berkaitan dengan ungkapan Al-Quran. Menghubungkan teori ilmiah dengan Al-Quran tidak berarti memandang Al-Quran sebagai teori, sebab teori hasil temuan manusia itu bisa berubah, sedangkan Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan. Keduanya ini begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya itu terbentuk dari asap yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap yang sama. Kemudian mereka terpisah satu sama lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Allah itu telah menciptakan dan mengurus alam semesta dengan teratur. Untuk memahami alam semesta, manusia itu telah diberi yang namanya akal dan berbagai kecerdasan. Dengan kemampuan akal ini, manusia itu mengungkap rahasia alam dan melahirkan berbagai cabang ilmu. Ilmu pengetahuan itu penting dalam menjalani kehidupan. Banyak pesan dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Bagi umat muslim, beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu sesuatu keharusan. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga itu akan didapat. Dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu itu merupakan sinar bagi kehidupan umat manusia yang mendorong berbuat baik di jalan Allah. Ilmu itu menjadi ladang amal pahala, juga menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam surga Allah. Kemudian dari Abu Bakrah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang atau cinta. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW itu berpesan pada umatnya untuk menjadi orang yang berilmu. Ia dapat mengajarkan, jadi orang berilmu itu dapat mengajarkan kepada orang lain sehingga dapat mengubah masyarakat memiliki wawasan luas dan beradab. Apabila tidak mampu menjadi orang pandai, jadilah sebagai orang yang terus mau belajar. Nah, kemudian apabila tidak bisa menjadi orang yang belajar, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Nah, dengan mendengarkan ilmu pengetahuan, kita itu bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Apabila menjadi pendengar juga masih tidak bisa, maka jadilah orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Perwujudannya contohnya itu diantaranya memuliakan dan membantu orang-orang yang berilmu. Kemudian memfasilitasi kegiatan ilmiah seperti menyediakan tempat pengajian dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian jangan menjadi orang yang kelima. Siapa itu orang kelima? Orang kelima itu adalah orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Apabila yang kelima ini dipilih, maka akan celaka. Kemudian poin terakhir yaitu hikmah atau nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Penciptaan dan pengaturan alam semesta itu memiliki nilai positif yang dapat dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Yaitu diantaranya yang pertama, kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya itu mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, aspek spiritual itu mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Kemudian yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran itu memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Yang keempat, keteraturan alam semesta itu menjadi dorongan atau pendorong agar kehidupan manusia itu harus teratur. Yang kelima, dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketakwaan. Yang ketujuh, mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mendorong manusia untuk cinta tanah air, yaitu Indonesia. Yang kesembilan, manusia terdorong untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekaligus menjadi keutamaan bagi dirinya.
Dan yang terakhir, keteraturan alam semesta mendorong manusia untuk mengelola lingkungan dengan berkelanjutan. Jadi telah selesai materi yang telah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari barusan itu dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.